Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Brida dengan NIM C0C01926 dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra SEMSI. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai aspek fiskal dari aset lancar berupa beban dibayar di muka. Yang pertama, konsep pencatatan akuntansi dibayar di muka. Menurut Will dan Walk tahun 2011, beban dibayar di muka adalah pos-pos atau items yang pada awalnya dicatat sebagai harta, tetapi diharapkan menjadi beban di kemudian hari setelah melampaui kegiatan normal perusahaan. Contoh, beban dibayar di muka sebesar 24 juta untuk 2 tahun pada tanggal 1 Desember 2011. Yang pertama, jurnal akuntansi komersial apabila dicatat sebagai harta, yaitu beban dibayar di muka pada kas sebesar 24 juta rupiah. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2011 dilakukan penyesuaian atas beban dibayar di muka yang telah berjalan 1 bulan. Jurnal penyesuaian untuk tanggal 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut, yaitu beban dibayar di muka sebesar 1 juta rupiah. Yang kedua, jurnal akuntansi komersial apabila dicatat sebagai beban, yaitu beban pada kas sebesar 24 juta rupiah. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2011 dilakukan penyesuaian atas beban yang telah berjalan 1 bulan. Jurnal penyesuaian untuk tanggal 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut, yaitu beban dibayar di muka pada beban sebesar 23 juta rupiah. Yang kedua, konsep pajak PPh pasal 4 ayat 2 dari penyewaan tanah dan bangunan. Objek pajaknya adalah penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah. Kemudian tarifnya terdiri dari penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain yang disepakati oleh pemerintah guna pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus adalah sebesar 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan atas bangunan. Yang ketiga, konsep PPh pasal 23 dari penyewaan kendaraan bermotor dan aset tetap lainnya. PPh pasal 23 adalah pajak penghasilan yang pemenuhan kewajibannya dilakukan dengan cara pemotongan atas pembayaran penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dan dalam bentuk usaha tetap atau BUT yang berasal dari penghasilan dari harta atau modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh 21. Selanjutnya, apa saja yang menjadi pemotongan PPh pasal 23? Yang pertama, badan pemerintahan. Yang kedua, subjek pajak dalam negeri. Yang ketiga, penyelenggaraan kegiatan. Yang keempat, BUT atau perwakilan perusahaan luar negeri. Yang kelima, orang pribadi sebagai wajib pajak. Baiklah, demikian penjelasan singkat dari saya mengenai aspek fiskal dari aset lancar berupa beban dibayar di muka. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kritik dan saran sangat saya butuhkan untuk memperbaiki video-video saya selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa.